Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi salah satu sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat penting. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa ini terjadi, para tokoh proklamator dan rakyat Indonesia telah melalui proses panjang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah pada Sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945 dan dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Para tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat berangkat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi. Para tokoh perjuangan kemerdekaan melakukan persiapan kemerdekaan. Para tokoh perjuangan dari rakyat Indonesia menginginkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah dari Jepang, namun perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan Guntur putra Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat mempengaruhi keyakinan Soekarno-Hatta dan menggagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Beliau setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh tokoh golongan muda yaitu Sukarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Meli. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, naskah diketik oleh Sayuti Meli dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada rencana awal, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Namun, dengan segala pertimbangan dan alasan keamanan dan ketertiban, akhirnya
diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Perundingan dalam menyusun naskah proklamasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan muda berlangsung mulai pukul 02.00 sampai 04.00 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan di ruangan makan kediaman Laksamana Maeda. Susunan teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh salah satu tokoh yang hadir dalam perundingan, yaitu Sayuti Meli. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara dimulai dengan pembacaan teks dan disambung dengan pidato oleh Insinyur Soekarno serta sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muwardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Pada awalnya, petugas pengibar bendera adalah Trimurti, namun ia menolak karena menurutnya petugas pengibar bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Pengibaran bendera akhirnya diputuskan untuk dilakukan oleh Latif Hendradiningrat dan Suhud. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno. Dan pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sehari setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Indonesia secara resmi telah menjadi negara yang merdeka dan dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menjadi hari ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya.